Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semua anak-anakku. Ya, pagi hari ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran geografi kita. Ini masih pada bab yang sama ya. Hari ini kita akan bahas mengenai atmosfer yang masih sama. Tapi sebelumnya kita buka dulu pertemuan pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, saya lanjut lagi masuk ke dalam. Nah, kemarin kita kan masih berbicara ini ya, selesai berbicara mengenai bagaimana lapisan atmosfer bumi terbentuk ya, bahwa atmosfer bumi terbentuk itu dari proses hasil dari proses sebuah pemanasan bumi ya, dimana bumi membentuk perlapisan, kemudian dari dalam bumi unsur-unsur yang berbentuk gas itu dia keluar dan bentuk lapisan atmosfer bumi, dan itu yang sekarang kita ini bisa tempat kita hidup sekarang gitu ya. Oke, lanjut terus. Oke, dan sudah. Oke, nah ini sudah kemarin dibahas ya, bahwa ada gas-gas yang disebut dengan gas variabel dan ada gas-gas disebut gas konstan atau statis ya, konstan atau statis gitu ya. Lanjut. Nah, dalam membahas mengenai atmosfer bumi, ada dua disiplin ilmu yang sangat penting yang harus diperhatikan di sini ya. Pertama ada meteorologi dan yang kedua adalah klimatologi. Dan namanya, kalau kita lihat, meteorologi itu membahas mengenai benda langit yang turun ke permukaan bumi. Jadi di sini kalau kita lihat meteor dan logos, itu meteor itu bukan artinya itu benda ini ya, meteor bukan. Jadi kalau kamu menerjemahkan secara kata, mungkin kamu bilang wah meteorologi itu adalah ilmu tentang meteor ya. Sementara meteor itu sendiri tidak dibatasi pada itu benda meteorit atau meteor yang jatuh ya, benda itu misalnya batuan segala macam, bukan ya. Meteor itu adalah benda yang jatuh dari langit. Nah, itu secara secara bebas dia terjemahannya, sehingga meteorologi itu adalah ilmu yang membahas mengenai benda-benda yang jatuh dari langit. Nah, salah satu di sini termasuk adalah itu hujan gitu ya, kemudian ada udara di langit gitu. Sehingga meteorologi itu lebih diarahkan kepada ilmu tentang cuaca ya, cuaca sebagai sebuah unsur dalam iklim gitu. Yang kedua, klimatologi. Ilmu klimatologi itu adalah ilmu yang lebih luas dibandingkan meteorologi. Kenapa? Karena membahas mengenai iklim. Cuaca itu adalah bagian dari iklim, sementara iklim adalah sesuatu satu satuan dalam atmosfer bumi yang itu dia proses berlangsungnya itu sangat lama, proses pengukurannya. Jadi kalau cuaca kamu lihat ya, ini cuaca kayak seperti sekarang saya merekam video ini, kondisi cuaca di Gorontalo itu sedang hujan ya. Jadi cuaca bisa berlangsung sama dalam satu hari, bisa juga berubah-ubah dalam waktu yang sangat singkat misalnya gitu. Seperti kayak sekarang ini kan kita kan mengalami kondisi di mana cuaca kita kan lagi posisinya itu musim pancaroba ya, pancaroba, sehingga cuacanya cenderung cepat berubah gitu ya. Kalau pagi hari terang, kemudian cuacanya cerah, itu nanti di siang hari itu dia akan berubah total ya, 180 derajat, malah hujan sangat deras gitu. Nah, itu cuaca itu bisa berubah-ubah dalam waktu yang singkat ya. Bahkan kalau kita lihat di televisi, di radio, atau di misalnya di media elektronik ya, itu kalau kita lihat pembaruan informasi cuaca itu dia bisa dilakukan dalam waktu 3 kali dalam sehari gitu ya. Bahkan di negara banyak seperti Jepang pun dia ada kayak seperti aplikasi berbayar di sana yang itu bisa menginformasikan cuaca dalam waktu per jam kepada pelanggannya gitu ya. Karena mungkin mereka mobilitas masyarakat yang sangat tinggi, sehingga untuk efisiensi dan efektivitas mereka ketika misalnya mengunjungi luar daerah, itu mereka itu butuh informasi cuaca yang lebih cepat gitu, di daerah tujuannya gitu. Sementara kalau iklim itu cenderung dia sifatnya lebih luas ya, tapi bukan itu sih, bukan lebih luas, maksudnya dia cenderung lebih lama berlangsungnya gitu ya. Kalau cuaca tadi bisa waktunya per jam, per hari, berubah gitu ya. Sementara kalau iklim ini dia lama sekali, dia bahkan proses dievaluasi apakah suatu daerah itu sudah mengalami perubahan iklim atau belum, itu dia prosesnya memakan waktu paling tidak 30 tahun gitu. Jadi
Kalau kita bilang wah Indonesia sekarang sudah terjadi perubahan iklim, itu belum bisa diterjemahkan betul-betul di Indonesia terjadi perubahan iklim. Kenapa? Karena dia butuh waktu, data 30 tahunan gitu. Nanti dari data 30 tahunan tersebut itulah disimpulkan apakah Indonesia sudah berubah iklimnya atau belum. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya yang paling membedakan antara iklim dengan cuaca itu adalah pada cepat atau lambatnya berubah terjadi pada si unsur tersebut gitu ya. Kalau cuaca cenderung lebih cepat, kalau iklim cenderung lebih lama begitu ya. Nah, kalau di buku-buku geografi nanti biasa kamu melihat itu ditambah satu lagi dianya gitu ya. Luasan wilayah yang dicakupnya gitu ya. Tapi nggak seluruhnya itu betul gitu ya. Emang ada beberapa daerah itu kalau kita lihat iklimnya itu dia akan mencakup wilayah sangat luas, sementara cuaca itu tidak gitu ya. Sempit ini. Makanya ada yang disebut dengan wah kan suatu saat misalnya gitu kamu ada di kota gitu hujan, tapi pas ketika kamu pulang ke IC cerah gitu. Nah itu cuaca gitu ya, cakupannya sempit. Sementara kalau iklim bagaimana? Iklim itu misalnya luas, misalnya satu Indonesia iklimnya sama, apa itu tropis. Nah, tropis ya. Tapi ada juga menyanggah bahwa iklim dengan cuaca itu tidak bisa dibedakan oleh luasan wilayah. Misalnya nanti kita bahas lah ya di itu dalam klasifikasi iklimnya Jung Hoon itu malah justru ada di daerah tertentu itu di iklimnya itu dia hanya mencakup wilayah yang sangat sempit sekali gitu ya. Nanti kita bahas di belakang. Sementara itu dulu ya bahwa cuaca dan iklim itu salah satu anasir atau unsur yang paling kuat membedakan keduanya adalah lama waktu terjadinya proses tersebut ya. Kalau cuaca cenderung lebih singkat, kalau iklim cenderung lebih lama. Lanjut, nah ini dia adalah lapisan atmosfer bumi ya. Atmosfer bumi pada dasarnya kalau dia didasarkan kepada ini ingat ya. Jadi dasar klasifikasi ada lapisan troposfer, ada stratosfer, mesosfer, termosfer. Itu adalah perubahan suhu udara ya. Ingat kembali. Dasar klasifikasi atmosfer bumi menjadi troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer adalah suhunya. Begitu ya. Oke, sebelum ke sana saya mau memberikan sedikit tayangan video pendek mungkin ya, kamu bisa lihat di situ nanti. Sebenarnya video tersebut sudah akan saya jelaskan juga di belakang, cuman biar agak lebih ini kamu lebih segar matanya mungkin lihat kawan-kawan. Oke, baik. Tadi sudah diputar ya mengenai video tersebut. Jadi kita lihat di sini deh, kembali ke gambar tadi ya. Nah ini grafiknya, ini kamu lihat di sini ya, cara bacanya gampang gitu ya. Jadi ini bagian bawah itu adalah temperatur atau suhu dalam Celcius, kemudian di atas itu adalah temperatur dalam Fahrenheit ya. Kalau misalnya kamu lebih familiar dengan Celcius silakan lihat bawah, tapi kalau kamu lebih familiar dengan temperatur Fahrenheit maka silakan lihat atas ya sini. Ini ketinggian di sebelah sini ada dalam kilometer dan di sini dalam miles gitu ya, miles. Jadi kita lihat di sini utamanya lapisan atmosfer bumi itu ada 4. Yang pertama troposfer, yang kedua stratosfer, yang ketiga mesosfer, yang keempat adalah termosfer gitu ya. Nah, jadi ini mirip seperti dalam bumi. Bumi juga memiliki 4 lapisan. Ternyata di udara juga atmosfer bumi juga memiliki 4 lapisan. Sementara di antara lapisan tersebut ada yang disebut dengan paus-paus di sini ya. Ada tropopause, ada stratopause, ada mesopause. Nah, begitu. Lapisan ini maksudnya adalah di mana suhu udaranya dia tidak berubah secara drastis begitu, jadi tidak berubah sama sekali walaupun terjadi perubahan ketinggian. Kamu lihat di sini ya, kalau di sini, kalau di sini. Nah kita lihat dari bawah dulu ya. Troposfer itu ketika dia meningkat ketinggiannya, ternyata di sini kita lihat suhunya itu menurun ya. Dari misalnya itu dia di atas 0, kemudian dia meningkat ketinggiannya, bahkan sampai di titik puncaknya itu dia antara minus 40 sampai minus 60 derajat Celcius ya, suhu tertinggi terendahnya itu ya. Di mana itu? Itu tropopause, itulah nanti titik di mana suhu udara itu dia minus di antara 40 sampai minus 60 derajat itu dingin sekali ya. Nah, di stratosfer dia akan meningkat kembali di sini. Kita lihat di sini garisnya itu ke arah kanan atau kiri lah, atau saya pokoknya ke arah sini. Dia meningkat dari minus antara 40 ke minus 60, dia terus meningkat sampai mendekati angka 0. Jadi kalau mau bilang, tapi kan Ustadz masih di bawah 0, berarti masih dingin. Iya, memang masih dingin, tapi kalau dibandingkan dari titik poin pertama, maka dia telah mengalami peningkatan suhu. Nah, begitu ya. Coba bandingkan dengan yang di bawah.
gitu ya. Ketika dia suhu awalnya itu di atas 0, suhu akhirnya dia minus. Sementara di stratosfer suhu awalnya minus 60 atau minus kurang dari 60 lah gitu ya, tapi di suhu titik terakhir dia sudah mendekati angka 0, sehingga tropopause mengalami tingginya meningkat, suhunya turun. Stratosfer tingginya meningkat, suhunya naik. Jadi kayak seperti ada posisi terbalik gitu. Jadi kalau di troposfer suhunya berbanding terbalik dengan ketinggian, kalau stratosfer suhunya berbanding lurus dengan ketinggian gitu. Nah, kita lihat di sini di stratopause. Sama seperti terpause ya. Nah, itu di posisinya suhu udara tidak mengalami perubahan yang signifikan atau tidak sama sekali pada ketinggian tertentu di sini ya. Antara 51 50 km sampai menjelang 60 km di atas permukaan laut ya. Kemudian di titik sini dia akan meningkat menurun secara drastis suhunya ya, mulai dari minus dekat 0 derajat sampai paling rendah itu dia mencapai angka hampir 95 derajat Celcius minus ya, suhunya dingin sekali. Nah, nanti di mesopause inilah nanti kita akan menemukan titik terdingin di atmosfer bumi ya, titik terdingin di atmosfer bumi. Oke. Kemudian dia meningkat lagi, di sini ada mesopause. Nah, di sini lapisan tersebut paling atas kita lihat suhunya meningkat kembali sampai ribuan derajat Celcius. Ini karena dia posisi gambarnya enggak mencakup itu, maka otomatis potong di sini ya. Nah, begitu. Jadi kalau kita simpulin bagaimana suhunya? Nah, begitu gini. Yang di sini meningkat tinggi turun suhu, yang di sini meningkat tinggi naik suhu, yang di situ meningkat tinggi turun lagi suhunya, yang di atasnya lagi meningkat ketinggian suhunya mengalami peningkatan. Sebenarnya gitu ya, pada dasarnya kenapa sih kok di stratosfer itu dia kok meningkat suhunya seiring dengan ketinggian? Nah, itu karena ada lapisan ozon di sana. Ingat ya, ozon atau O3 fungsinya bagi kehidupan di permukaan bumi adalah untuk menyaring atau untuk menangkap ya radiasi dari matahari yang dipancarkan keluar angkasa, termasuk salah satunya ke atmosfer bumi. Nah, jadi panas yang dilepaskan matahari tersebut atau radiasi dipancarkan oleh matahari tersebut itu dia ditangkap di sini, sehingga terjadi proses akumulasi penumpukan panas di lapisan ozon. Nah, begitu. Sehingga apa? Karena ada ozon tersebut, maka ya radiasi yang berbahaya bagi manusia atau makhluk hidup yang lain di permukaan bumi dia dapat disaring di situ, ditahan deh ya. Sehingga apa? Sehingga suhu udara yang dipancarkan matahari sampai ke atmosfer bumi, sampai ke permukaan bumi, dia sudah turun drastis suhunya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa hidup di permukaan bumi dengan nyaman. Nah, andaikan kalau tidak ada ozon bagaimana? Maka kalau tidak ada ozon, harusnya makin tinggi dia suhunya akan makin turun. Ya, dia akan tidak ada seperti ini. Kenapa? Karena ozonnya nggak ada. Nah, begitu. Cuma walaupun suhunya turun, tapi radiasi sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi juga sangat banyak yang tergolong berbahaya. Akhirnya apa? Ya nggak bisa hidup kitanya gitu ya. Kalau kamu lihat bahkan dengan ada ozon pun sekarang itu banyak ya, kalau kita lihat orang-orang kulit putih itu yang mereka itu suka berjemur di bawah panas matahari di pinggir pantai itu banyak yang mereka tuh mengalami menderita kanker kulit. Nah, itu salah satunya itu akibat tadi sudah terlalu lama terpanggang atau terbakar di bawah panas matahari gitu ya. Nah, orang Indonesia bagaimana? Jangan diikutin. Kenapa? Karena kalau orang kulit putih berjemur di bawah sinar matahari panas, tujuan mereka adalah untuk membuat kulit mereka cenderung lebih coklat gitu ya. Itu adalah gaya hidup. Bagi mereka kulit coklat itu menunjukkan bahwa mereka orang kaya, sanggup membayar perjalanan jauh ke negara-negara tropis. Lah, orang Indonesia bagaimana? Jangan, udah kulitnya hitam, berjemur di pinggir pantai, gosong gitu ya, gosong. Jadi nggak ada yang menarik di situ ya. Orang Indonesia cenderung lebih suka dengan kulit yang kuning, putih gitu kan. Sementara orang bule itu cenderung suka kulit-kulit yang coklat katanya. Bahkan mereka bilang kulit coklat Indonesia itu eksotis katanya. Saya bingung eksotis dari mana ya. Oke. Baik, lanjut dulu ya. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ada yang merasa tersinggung, mohon maaf lahir batin ya. Bentar kita mau Idul Adha lagi ya. Oke. Nah, ini tadi saya bilang bahwa dalam mengklasifikasi atmosfer berdasarkan troposfer, stratosfer, mesosfer sampai termosfer, itu adalah dasarnya apa ini yang kita lihat sini, temperatur ya.
bahwa temperatur atmosfer bumi dari bawah sampai ke atas itu berubah, ya, berubah. Kalau tanpa stratosfer, ozon di stratosfer, maka suhunya akan menurun terus sampai di mesosfer, gitu ya. Tapi dengan adanya ozon, maka di stratosfer dia suhunya meningkat. Nah, kenapa di termosfer juga meningkat, Ustaz? Karena termosfer ini, nak, kalau diibaratkan kulit kalian, badan kalian, termosfer itu adalah kulit permukaan, bagian permukaan kulit. Jadi kalau misalnya ada matahari atau panas dari api kena, yang pertama kali siapa yang paling panas? Pasti permukaan kulit itu yang paling panas duluan kan. Sementara mesosfer, stratosfer, troposfer itu bagian bawah, bagian dalam, ya, sehingga dia tidak berhubungan langsung dengan matahari, begitu ya, atau radiasi matahari lah saya bilang, ya. Berikutnya kalau kita lihat komposisinya, nah komposisi jelas apa? Jelas komposisi itu berdasarkan pada unsur yang menyusun atmosfer itu, ya. Ada yang disebut dengan homosfer, homo apa sama, ya. Sementara di sini kita lihat ada heterosfer, berarti dia berbeda-beda. Jadi homosfer ini lebih banyak diisi oleh gas-gas yang biasa kita hirup, ya, misalnya apa? Oksigen, ya, atau nitrogen. Sementara di atas di heterosfer itu adalah gas-gas sisa semua segala macam, gitu ya. Gas-gas tersebut misalnya gas rumah kaca, kemudian ada metana segala macam lah, gitu ya. CO2, nah itu di sini kebanyakan di heterosfer. Sementara di sini cenderung lebih seragam, sini cenderung lebih beragam, ya. Nanti untuk lebih lanjutnya kamu boleh search di internet, ya. Jadi pembelajaran online salah satunya itu, ya, tadi itu kamu harus lebih aktif mencari informasi tersebut di internet, ya. Kalau kita lihat berdasarkan gravitasi barosfer ada exosfer, ya, atau exosfer. Kalau barosfer ini apa artinya? Atau lapisan tersebut sangat dipengaruhi oleh gravitasi bumi, begitu ya. Kenapa? Karena posisinya dekat dengan permukaan bumi, sehingga walaupun gas itu kamu bilang tidak bisa ditimbang, bisa ditimbang sebenarnya dengan cara tertentu. Buat anda guru fisika atau guru ini, ya, itu teman-teman yang jago fisika gitu, bagaimana cara nimbangnya itu, ya. Jadi gravitasi bumi ini itu membuat dia gas-gas tertentu, misalnya oksigen, itu akan terkonsentrasi di bagian bawah dunia, sehingga kita tidak kesulitan bernapas. Nah, itu penyebab nanti kenapa sih kok kalau kita naik ke atas puncak gunung gitu kok kita merasa sesak napas gitu, ya. Itu bukan karena tekanan udaranya tinggi atau bagaimana, tidak. Itu karena oksigen di sana itu berkurang jumlahnya, atau volumenya berkurang. Karena sementara paru-paru kita itu hanya bisa menghirup oksigen untuk bernapas. Bagaimana kalau misalnya kamu hirupnya CO2, ya mati gitu kan. Kenapa? Karena dia racun, gitu ya. Nah, sementara gas-gas yang ada di eksosfer itu gas tersebut sudah tidak dipengaruhi oleh gravitasi bumi karena sudah terlalu jauh posisinya, ya. Oke. Yang terakhir berdasarkan ionisasi, ya. Ion itu artinya adalah atom bermuatan, ya, atom yang bermuatan listrik lah, itu ion sebenarnya. Jadi ion itu ada 3 jenis toh, ya. Ion itu ada disebut dengan proton, ada disebut dengan elektron, disebut dengan neutron, gitu ya. Proton itu ionnya sifatnya positif, muatannya positif, sementara kalau elektron itu muatannya negatif, sementara yang neutron itu muatannya netral, gitu ya. Nah, ionisasi maksudnya apa? Jadi di atmosfer bumi itu ada proses ionisasi, ya, atau proses kayak seperti misalnya menimbulkan listrik gitulah, pengumpulan listrik gitu. Jadi ada disebut dengan lapisan netral atmosfer, ada disebut dengan ionosfer atau lapisan atmosfer yang memiliki listrik gitu. Jadi dia kalau misalnya terjadi proses kayak seperti misalnya pemanasan oleh matahari, nah akibat panasnya tersebut itu maka si atom-atom tersebut akan terjadi persinggungan dengan antara positif dan negatif, ya. Nah, singgungan positif dan negatif itulah nanti yang bisa menimbulkan listrik tadi, gitu ya. Nah, itulah nanti kalau kita bahas di di penjelasan berikutnya. Ionosfer ini manfaatnya salah satunya adalah untuk memantulkan gelombang radio sehingga kita bisa nonton televisi, ya, ada siaran TV-nya gitu. Oke, nanti kita lanjut lebih ini, ya, saya jelaskan lebih lanjut. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan via grup, nanti akan saya bahas di video berikutnya. Kita lihat di sini. Nah, pertama kita troposfer, ya. Troposfer itu ternyata memiliki suhu yang berbeda-beda di setiap ini, ya, di setiap lintang, ya. Kalau kita lihat di sini ada lintang tropis, medium, ada lintang pole. Yang saya tulis di sini saya buatkan. Oke.
catat saja, saya buatkan di Word apa di ini di yang disebut dengan lintang ini, lintang apa, tropis ya, tropis. Oke. Tropis itu lintang yang membentang antara 23,5 derajat utara sampai 23,5 derajat selatan. Ini saya kasih gini. Jadi ini kalau misalnya kamu ingat kembali Indonesia letak lintangnya sebelah sini ya. Paling utara negara kita itu adalah 6 derajat utara, sementara paling selatan Indonesia itu adalah 11 derajat. Sehingga kalau kita tinjau dari letak lintang Indonesia astronomisnya, maka Indonesia berada di dalam ini, garis ini ya. Kemudian lintang menengah atau medium. Berapa lintangnya? Lintangnya antara 23,5 derajat utara sampai 66,5 derajat utara. Dan gitu ya. Dan 23,5 derajat selatan sampai 23,5 derajat selatan. Oke, saya angkat. Oh, salah dulu itu ya. Jadi ini kita ganti ini utara. Nah, begini ya. Jadi negara-negara seperti misalnya Jepang, kemudian misalnya Cina atau Australia itu masuk wilayah ini. Dia itu lintang-lintang menengah. Makanya mereka itu bisa mengalami musim 4 musim dalam 1 tahun ya. Nah, yang terakhir lintang kutub atau pole ya. Berapa itu lintangnya? Itu ya. Antara 66,5 derajat utara sampai 90 derajat utara dan 66,5 derajat selatan sampai 90 derajat selatan. Ini lintangnya. Nah, jadi negara mana sih yang termasuk lintang kutub? Ya, Amerika Serikat misal, terutama Alaska, kemudian Rusia bagian utara, negara-negara Skandinavia kayak Denmark, Norwegia, Swedia, atau misalnya Islandia gitu, itu termasuk ke dalam negara yang terletak di lintang-lintang kutub gitu ya. Jadi semakin ke tropis suhunya semakin hangat, semakin ke kutub suhunya semakin dingin. Itu dia relatif ya gitu. Nah, jadi kenapa kok seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat bentuk dari si atmosfer kita yang terutama troposfer itu, saya cari dulu di sini di insert, oke. Itu bentuknya seperti ini. Salah ya, kan ini gambarnya mana sih? Ini. Nah, seperti ini bentuknya. Salah. Kalau bentuk ini ya. Saya buka di Word aja ya.
bentuknya itu seperti mana ya? Jadi kayak seperti setengah lingkaran gitu, setengah lingkaran. Nah, jadi kalau kita lihat di situ, jadi sebenarnya posisi atmosfer bumi itu seperti ini troposfernya, gitu. Jadi posisi yang kita di sini adalah daerah lintang tropis, gini ya, lintang tropis di sini, lintang menengah di situ, lintang kutub di sana. Gini ya. Ini posisi bumi itu saya putar balik posisinya. Kenapa kok yang daerah tropis itu dia seperti ini menggelembung ke atas, sementara yang bawah itu yang lintang kutub itu di bawah? Itu karena proses pemanasan oleh matahari tadi. Ingat ya, kalau udara dipanaskan maka dia akan mengembang. Nah, tropis itu pemanasan suhu udaranya itu, masa udaranya itu terjadi sepanjang tahun. Akibatnya apa? Akibatnya masa udara di tropis ya, di Indonesia misalnya itu dia mengembang ke atas dianya. Makanya itu batas antara permukaan tanah ke puncak minimum troposfer itu dia sangat tinggi. Makin ke utara, makin ke selatan, ya, karena udaranya makin dingin, pemanasannya berkurang, maka otomatis udaranya cenderung lebih mengerut, ya, mengerut. Jadi berbanding terbalik dengan di kita, ya. Nah, itu makanya kalau kamu lihat di sini, troposfer itu memiliki 3 jenis ketinggian. Yang pertama lebih kurang 16 km di atas permukaan laut untuk daerah tropis, kemudian daerah menengah ada 11 kilo, dan di daerah kutub itu 8 kilo. Itu bisa diterjemahkan ya, 16 kilo adalah puncaknya, atau disebut juga dengan ketebalannya. Diukur dari mana? Dari permukaan laut sampai yang paling tinggi itu tingginya sampai 16 kilo kurang lebih gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat terjadinya fenomena cuaca. Iya, jelas. Kenapa? Karena hanya di lapisan inilah akan terjadi penguapan udara, penguapan air ya. Kenapa? Karena salah satu unsur utama terbentuknya hujan itu adalah air gitu ya, air itu. Jadi di dalam air itu nanti akan terbentuk uap tersebut berubah menjadi hujan. Nah, begitu. Makanya salah satu bagian dari terpenting cuaca kan ada apa? Ya hujan begitu ya. Nah, selain misalnya ada udara dan segala macam gitu ya. Kemudian suhunya bisa berubah dari antara 0,6 sampai 0,5 sampai paling tinggi itu dia di air temperature decrease ya, suhu udaranya berubah ya sebesar 0,5 sampai 0,6 untuk setiap peningkatan ketinggian 100 meter. Jadi kalau ada kamu berdiri misalnya itu dia berubah ketinggian antara per 100 meter, maka suhunya turun antara 0,5 sampai 0,6. Nah, itu menyebabkan kalau kamu di daerah dataran tinggi, suhu udara cenderung lebih dingin dibandingkan dataran rendah. Kenapa? Karena setiap 100 meter dari atas permukaan laut dia akan turun suhunya. Nanti ada rumusnya untuk menghitungnya ya. Jadi hitungan rumus tersebut itu bisa betul bisa tidak, tapi mendekati lah gitu ya. Yang berikutnya D. Lapisan ini dibatasi oleh lapisan troposfer ya, untuk membatasi dengan lapisan stratosfer di atasnya gitu kan. Kemudian suhunya itu mulai dari paling panas itu di troposfer 50 derajat Celcius sama yang paling dingin adalah minus 60 derajat Celcius ya. Yang paling panas itu pernah tercatat di gurun Sahara ya, di gurun Sahara di daerah Libya sana itu pernah tercatat suhunya sampai 50 derajat lebih ya begitu. Bahkan sampai katanya itu bahkan kalau para pengembara di daerah situ itu, di daerah Sahara itu ya, namanya suku Berber, itu mereka bisa goreng telur di atas batu sampai panasnya. Sementara yang minus 60 ini bahkan pernah ini ya, lebih dari minus 60 ya, minus 75 itu dicatat oleh peneliti iklim Rusia, itu pernah meneliti minus 75 itu di Antartika gitu ya. Antartika itu suhu pernah katanya itu adalah tercatat sebagai suhu terdingin yang pernah dicatat oleh manusia jadi bumi. Oke, lanjut. Lapisan kedua adalah stratosfer. Nah, lapisan ini kamu di sini disebut dengan lapisan inversi. Maksudnya inversi ini apa? Lapisan inversi adalah lapisan yang berubah suhunya cenderung lebih tinggi seiring dengan peningkatan ketinggian. Jadi inversi adalah lapisan yang suhunya meningkat seiring dengan peningkatan ketinggian. Berikutnya, kenapa kok meningkat suhunya? Tadi itu saya bilang ya, faktor penyebab utamanya adalah di poin huruf C ini ya, huruf C. Di sini ada ozon gitu ya. Jadi ozon itu ibaratnya seperti lapisan atau pelapis atau penyaring lah dibilang gitu ya.
dia berada di ketinggian antara 16 sampai 50 km di atas permukaan laut. Ingat ya, patokannya permukaan laut bukan darat. Gitu. Kenapa? Laut itu adalah kita anggap sebagai permukaan bumi paling rendah. Yang berikutnya mesosphere. Ya, mesosphere ini apa? Yang pertama, it can destroy all the alien things from the extraterrestrial. Nah, gitu. Ternyata si mesosphere ini mampu menghancurkan benda-benda asing yang masuk ke bumi, misalnya meteor, ya. Meteor, kemudian kalau misalnya ada asteroid yang masuk ke dalam atmosfer bumi, maka si mesosfer inilah yang berfungsi untuk menghancurkannya tadi itu ya, si benda-benda asing tadi. Kok bisa begitu ya? Kok bisa? Itu bisa tuh karena dia posisi ini. Ya, alasan itu ada di point huruf D. For every 100 meter above the sea layer and increase, the air temperature will decrease 0.4 degrees Celsius. Nah, gitu. Jadi sama seperti troposfer, setiap naik 100 meter dari permukaan laut, maka suhunya turun. Nah, kalau tadi 0,5 sampai 0,6, kalau di mesosfer suhunya turun sampai 0,4 derajat Celcius. Makanya nggak heran, puncaknya itu dia mendekati angka 90 minus derajat Celcius. Nah, akibat sangat dingin inilah nanti yang menyebabkan si molekul pembentuk mesosfer itu sangat rapat, gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, kita ibaratkan saja lah misalnya ya. Ini kan saya bilang misalnya gini. Contoh misalnya ya, ukuran kelas kalian misalnya 10 kali 10 meter misalnya, gitu ya. Kemudian isinya ada misalnya itu 20 siswa. Coba bandingkan dengan kelas yang lain. Ukurannya kelas lain 5 kali 5 meter persegi, tapi isinya ternyata sama kalian 20 siswa juga. Nah, pertanyaannya, kelas yang mana yang paling tinggi kepadatan siswanya, gitu kan? Ini pertanyaan 1. Pertanyaan 2, di kelas yang mana siswanya mudah bergerak. Nah, gitu ya. Kemudian ketiga, di kelas yang mana tingkat keributannya paling tinggi. Nah, ini kan gampang dijawabnya toh. Yang pertama kita lihat ya, kelas yang mana yang paling tinggi Pak? Jelas kalau misal dibandingkan dengan ukuran kelas dengan jumlah siswa, jelas yang B cenderung lebih padat dibandingkan yang A, gitu ya. Yang kedua, di kelas yang mana siswanya mudah bergerak? Pasti semakin luas ruang yang tersedia, maka akan semakin mudah siswa bergerak ya ke satu titik ke titik yang lain, dari titik ke titik yang lain. Sementara kalau kemudian itu ukuran B 5 kali 5, maka otomatis di B ini siswanya akan sulit bergerak. Nah, permisalan ini itu dia saya misalkan dengan yang tadi. Kalau misalnya massa udara dipanaskan, maka kan dia kayak seperti balon tuh. Misalnya ada kayak balon. Nah, balon ini kita isi dengan misalnya itu 10 kelereng gitu ya. Ada 2 balon. Satu balon isi dengan 10 kelereng, yang lain juga sama 10 kelereng, nah begitu. Nah, yang satu kita tiup dianya ya. Nah, ditiup itu ibaratkan seperti massa udara yang dipanaskan. Karena massa udara dipanaskan, dia akan mengembang ya, sehingga ruang yang terbentuk di situ juga akan melebar, meluas dianya gitu ya. Sementara yang satu lagi, yang si balon satu lagi itu dia tidak tiup sama sekali, dibiarkan seperti itu saja. Yang pertanyaannya, balon yang mana yang si molekul atau si kelereng itu gampang bergerak gitu ya, bebas bergerak gitu ya. Daya singgungan antar satu kelereng lebih tinggi, jelas gitu ya. Kalau yang di balon yang ditiup besar, otomatis si kelereng akan gampang lebih mudah bergerak. Sehingga apa? Sehingga persinggungan antara kelereng satu dan kelereng lain akan menurun. Dia akan sedikit sekali terjadi persinggungan.
Sementara untuk yang balon yang tidak ditiup, maka kelereng akan sulit bergerak, sekaligus persinggungan antar kelereng akan semakin tinggi. Nah, ketika massa udara dia didinginkan seperti di lapisan mesosfer ya, sangat dingin, itu molekulnya tadi yang kita ibaratkan seperti kelereng tadi, dia akan posisinya rapat-rapat ya, rapat sekali begitu ya. Sehingga ketika masuk benda angkasa dari luar angkasa tadi, kayak meteor tadi masuk, itu dia akan mengalami gesekan yang sangat kuat ya, tergesek sangat kuat oleh si molekul udara tersebut. Nah, ingat bahwa kalau ada meteor masuk ke atmosfer bumi, itu kecepatannya sangat tinggi ya, sangat tinggi ya. Bayangkan saja kalau misalnya benda angkasa bergerak sangat cepat, kemudian masuk ke molekul udara yang sangat padat, maka otomatis pembakaran akan sangat cepat terjadi. Nah gitu. Jadi masuk dianya tergesek, maka akhirnya dia akan terbakar. Kenapa? Karena gesekan tersebut menimbulkan api. Nah, api itu akan membakar si meteor tadi, sehingga si meteor tersebut dia akan hancur. Akhirnya apa? Kalaupun misalnya meteornya jadi meteorit dan sampai ke permukaan bumi, maka ukurannya sudah lebih kecil dibandingkan ukuran asli, gitu ya. Itu makanya fungsi huruf A ini kita dipilih. Makanya itu kita butuh si mesosfer. Kenapa? Karena kalau tanpa mesosfer di atmosfer bumi kita, maka bumi kita akan cenderung lebih mudah ditabrak oleh benda asing. Nah, itulah yang terjadi di bulan. Nah, kamu nanti coba cari ya gambar bulan ya, di internet itu ada gambar bulan. Bulan itu kan banyak sekali intinya ya, kawah-kawah di permukaan itu. Kenapa? Itu karena tidak ada lapisan atmosfer pada bulan. Sehingga apa? Sehingga ketika ada benda asing nabrak dia, langsung tertabrak terus gitu ya, dengan ukuran aslinya. Itu yang pertama. Yang kedua, there is atmosphere layer that able to reflect radio waves from the earth surface. Nah, jadi ternyata kebetulan ionosfer itu tingginya sama dengan mesosfer. Tapi ingat ya bahwa ionosfer bukan bagian dari mesosfer. Saya balikin ke belakang tadi ini saya tadi. Bahwa kalau kita ngomongin mesosfer, maka kita ngomongin tentang atmosfer diklasifikasikan berdasarkan suhu, berdasarkan suhu. Sementara kalau kita ngomongin tentang ionosfer, maka kita ngomongin tentang atmosfer berdasarkan ionisasi. Jadi beda, nggak sama ini ya. Jadi kenapa di sini saya masukkan posisinya di mesosfer? Itu karena apa? Karena kebetulan ketinggian dari mesosfer dengan ionosfer itu dia sama, terutama di sini ya. Nah, jadi dia di bagian-bagian mesosfernya itu, mesopause-nya ini ya. Nah, gitu. Makanya itu kebetulan si ionosfer itu ada di bagian bawah, di bagian atas mesosfer dan di bagian bawah termosfer. Gitu. Berikutnya yang C adalah it can be found ya, ketinggian apa? Minimum 50 sampai paling tinggi itu 85 km di atas permukaan laut ya. Lanjut bagian terakhir, termosfer. Nah, termosfer itu dia berada di ketinggian 80 sampai 500 km di atas permukaan laut. Kemudian ada peningkatan suhu yang sangat drastis di sana ya, dari minimal paling rendah itu -100 sampai paling tinggi ribuan derajat Celcius. Kenapa? Karena termosfer kita ibaratkan seperti permukaan kulit ya. Ketika ada panas matahari, maka dia langsung yang ini berhubungan atau terkoneksi dengan panas tersebut ya. Nah, ini lapisannya atmosfer kita di sini. Jadi ada balon udara, kemudian ada pesawat terbang ya. Balon udara itu di troposfer, pesawat terbang itu di tropopause ya. Kemudian ada mesosfer ini. Kenapa ini? Ini meteor dihancurkan di sini mesosfer ya. Kemudian di sini juga kita akan menemukan ada terbentuk dia aurora ya. Aurora itu terbentuk di lapisan termosfer. Kenapa? Karena konsentrasi ionosfer itu paling banyak di lapisan yang tingginya sama dengan termosfer ini. Maka terjadilah proses ionisasi ya. Jadi aurora itu terbentuk oleh adanya proses ionisasi radiasi matahari dengan lapisan ionosfer. Nah, ini ya. Ulang-alik juga di situ posisinya. Bahkan kita punya satelit, misalnya satelit telekomunikasi juga diterbangkan di lapisan termosfer ya. Oke. Itu dulu materi kita hari ini. Jadi nanti akan saya lanjutkan lagi materi tersebut tentang fenomena optikal ya, atmosfer bumi. Nanti silakan kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan tentang materi hari ini, diajukan lewat grup ya. Misalnya nanti di video berikutnya akan saya bahaskan pertanyaan kalian.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan pada kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar kembali.